Inilah video amatir yang merekam detik-detik saat kapal The Tanis terbalik saat hendak bertolak ke Pelabuhan Sanur dari Nusa Lembongan, Klungkung, Bali. Peristiwa terjadi saat kapal sedang mengangkut penumpang, namun tiba-tiba ombak besar datang hingga membuat kapal oleng. Air laut pun masuk ke dalam kapal dan membuat kapal hilang keseimbangan. Sejumlah penumpang yang mayoritas wisatawan asing nekat melompat untuk menyelamatkan diri. Mengevakuasi bot Tanis ya yang miring laut itu jumlah penumpangnya 89 orang, 77 warga negara asing, 12 orang WNI. Jadi kemarin sudah dievakuasi semua dalam keadaan selamat dan termasuk barang-barangnya sudah diselamatkan. Dan informasi hari ini bot akan ditarik oleh kru yang pemilik manajemen. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Klungkung, Bali, Igede Juli Arsana, iNews melaporkan. Kobaran api membakar puluhan rumah di kawasan padat penduduk Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat siang. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api kian membesar dan sulit dijinakan. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di salah satu rumah warga lalu menyambar ke bangunan lain. Sebanyak 23 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Sejumlah warga pun berusaha menyelamatkan harta benda mereka. Namun akibat besarnya kobaran api, sebagian besar warga hanya bisa pasrah melihat rumah dan harta benda mereka ludes terbakar. Belum dilaporkan ada korban jiwa, termasuk jumlah kerugian. Kasus kebakaran ini masih dalam tahap penyelidikan petugas. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ratusan warga berdesak-desakan saat mengantri pembagian daging kurban di Masjid Sultan Agung, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Pantai Ancol masih menjadi destinasi wisata favorit warga untuk mengisi waktu libur. Timnas Indonesia bersiap hadapi Jepang di laga terakhir pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Halo pemirsa, kemenangan Timnas Garuda atas Cina memberi harapan bagi Indonesia untuk bertanding di Piala Dunia 2026. Selanjutnya Timnas Indonesia akan hadapi Jepang di laga terakhir pertandingan putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Saya Herjiro Syaputra, Anda menyaksikan Sindu Sore. Masjid Istiqlal Jakarta melaksanakan penyembelihan hewan kurban hari ini. Di antaranya 2 ekor sapi kurban yang diberikan Presiden Prabowo Subianto. Karena keterbatasan waktu di Hari Raya Idul Adha yang jatuh Jumat kemarin, Masjid Istiqlal Jakarta memutuskan menyembelih hewan kurban mulai hari ini. Istiqlal menerima 55 ekor sapi dan 81 ekor kambing, 2 diantaranya adalah sapi pemberian Presiden Prabowo. Masjid Istiqlal juga tidak membagikan daging kurban secara langsung kepada warga, namun didistribusikan kepada sejumlah lembaga, rumah yatim dan masjid-masjid lain di sekitar Masjid Istiqlal. Ya, sama seperti Masjid Istiqlal, Masjid Al-Azhar Jakarta juga melakukan pemotongan hewan kurban hari ini. Setelah disembelih, daging kurban langsung dibagikan kepada warga. Masjid Al-Azhar Jakarta Selatan menerima sekitar 10 ekor sapi dan 44 kambing untuk disembelih. Prosesi penyembelihan dilakukan sejak Sabtu siang, termasuk hewan kurban yang diberikan mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Usai disembelih, daging kurban langsung dibagikan ke warga sekitar.
Ya, sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto dengan bobot 1 ton lebih menjadi sapi terberat di Provinsi Banten. Sementara di Mandailing Natal, Presiden juga membeli sapi dengan bobot 1 ton untuk kurban Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Pekerja ini memandikan sapi dengan bobot 1 ton lebih di peternakan Talas Farm, Pondok Cabe Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Sapi jumbo berjenis limosin dengan nama Batalion ini merupakan hewan kurban milik Presiden Prabowo Subianto. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Sagaisan bersama tim dokter hewan memantau langsung pemeriksaan kesehatan kandang dan pakan sapi kurban milik Presiden. Sapi ini didatangkan dari Blora, Jawa Tengah dan sudah dirawat 2 tahun di peternakan ini. Dan alhamdulillah tadi hasil dari keterangan rekan-rekan dan Pak Wali Kota Tangsel juga mengumumkan bahwa sapi ini sapi terberat di seluruh Banten. Harga sapi kurban milik Presiden Prabowo dengan bobot 1 ton lebih ini 102,5 juta rupiah. Sapi jumbo bernama Ucok dibeli Presiden Prabowo dari sebuah peternakan di kawasan Panyambungan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sapi simental ini berbobot 1 ton. Sapi Presiden sering dibersihkan, diberikan makanan bernutrisi, rumput segar, dedak hingga kembang tahu agar sehat dan beratnya terus bertambah. Sapi dari kandang kami keluar untuk jadi kurban Presiden Prabowo kan. Itu awalnya dihubungi gimana? Untuk awal dihubungi lebih ke oke lah Bang yang untuk mengertinya kan. Jadi kayak kami dikabarin, jadi langsung kami rawat dengan bagus lah sapi itu tadi kan. Itu memang sapi yang paling besar di sini? Untuk cara ininya ya Bang, dia bobot paling besar di sini. Rencananya sapi kurban Presiden Prabowo akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha mendatang. Dan daging kurbannya akan dibagikan kepada fakir miskin dan pantai asuhan. Dari Tangerang Selatan, Banten dan Mandailing Natal, Sumatera Utara, Nunung Purnomo dan Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Ratusan warga berdesak-desakan saat mengantri pembagian daging kurban di Masjid Sultan Agung, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Warga tak sabar karena sudah mengantri lama untuk mendapatkan hewan kurban. Ratusan warga yang mayoritas ibu-ibu ini sampai berteriak histeris saat berdesakan mendapatkan daging kurban di Masjid Sultan Agung Cibodas, Kota Tangerang kemarin. Warga tak sabar karena sudah mengantri lama di pintu gerbang masjid. Petugas Satpol PP dan Polsek Jatiuwung tak bisa berbuat apa-apa saat warga menerobos pengamanan petugas. Panitia sebenarnya sudah menjadwalkan pembagian hewan kurban pada siang hari. Namun sebagian warga sudah datang sejak pagi karena takut kehabisan daging. Sebenarnya itu cuma ngantri biasa tiap tahun yang dari datang itu ngantri. Cuma ngantri tapi mereka takut ada kebagian, tapi semua kebagian. Tapi saat ini kondisi aman ya Pak? Kondisi aman. Banyaknya warga yang datang membuat panitia terpaksa mengurangi berat kantong daging agar semua warga kebagian. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, petugas merazia warga yang kerap mencuci isi perut hewan kurban di sepanjang Sungai Kalimas di Surabaya, Jawa Timur. Selain mencemari air, bagi warga yang ketahuan dapat dikenakan denda hingga kurungan penjara. Petugas berpatroli di sepanjang Sungai Kalimas, Surabaya dan menemukan sejumlah aktivitas warga yang sedang mencuci isi perut dan limbah kotoran hewan kurban. Petugas tidak henti-hentinya memberikan imbauan untuk tidak mencemari air. Mohon perhatiannya, silakan mencuci rumen, tapi isi perutnya tolong jangan dibuang ke sungai ya. Namun meski didatangi petugas, warga masih tetap nekat membuang secara terang-terangan limbah di Sungai Kalimas.
Petugas melakukan penertiban dengan mengusir warga dari Sungai Kalimas. Hari ini tadi kita temukan ada di 2 titik, itu warga mencuci isi perut dari hewan kurban, dan kemarin sudah kita pendekatan, kita sosialisasi adanya perda pelarangan membuang sampah sembarangan, dan tadi kita berikan glangsing untuk isi rumen kotorannya harus dimasukkan glangsing, tapi untuk membilas noda-noda yang ada di itunya bolehlah di sungai untuk membilas noda-nodanya, tapi untuk kotorannya itu wajib untuk dimasukkan ke dalam glangsing yang kita bagikan tadi. Hingga 3 hari ke depan, petugas masih berpatroli. Bagi warga yang kedapatan membuang isi perut dan limbah kotoran hewan di sungai, akan dikenakan perda tentang pengelolaan sampah dan kebersihan dengan sanksi tindak pidana. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Seekor sapi yang diangkut menggunakan mobil pickup lepas dari talinya dan melarikan diri ke jalan raya di Bandar Lampung, Lampung. Sementara di Bandung, Jawa Barat, 5 orang mengalami luka-luka dan 1 orang dilarikan ke rumah sakit akibat diseruduk sapi. Ini sapi lepas di Mall Kartini. Sapi lepas, kacau. Sapi lepas. Seekor sapi yang diangkut menggunakan mobil pick-up lepas dari talinya dan melarikan diri ke jalan raya di Bandar Lampung, Lampung. Sapi lepas. Sapi yang rencananya akan dikurbankan di Masjid Al-Muwanah ini berlari sejauh sekitar 1 km hingga akhirnya berhasil ditangkap oleh warga. Sapi lepas. Ketua Panitia Penyembelihan Kurban Masjid Al-Muwanah, Supardi, mengatakan sapi tersebut sempat membuat panik warga, namun beruntung dapat diamankan kembali tanpa menimbulkan korban atau kerusakan. Sementara di Serang, Banten, seekor sapi berontak ketika akan dibawa ke lokasi penyembelihan. Panitia kewalahan menenangkan sapi yang berontak hingga terjatuh tersungkur akibat ditarik tali pengikat sapi. Sapi ngamuk tersebut sempat masuk ke dalam gedung Gerindra dan merusak barang-barang yang ada di dalamnya. Meski sempat terjadi kepanikan, tidak ada korban luka serius dalam insiden tersebut. Selain itu di Bandung, Jawa Barat, terekam CCTV seekor sapi menyeruduk anak-anak hingga terinjak sapi. Akibat kejadian tersebut, 5 orang mengalami luka-luka dan 1 orang dilarikan ke rumah sakit Immanuel karena mengalami patah tangan sebelah kiri. Dengan kejadian tersebut, panitia hewan kurban Masjid Al-Hidayah meminta maaf. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, saat libur panjang Idul Adha, stasiun kereta cepat KCIC Halim dipadati penumpang Wush. Penumpang Wush didominasi keluarga yang ingin memanfaatkan momen libur akhir pekan. Libur panjang Idul Adha, tiket kereta cepat Wush ludes terjual. Penumpang didominasi warga yang hendak berlibur ke Bandung, Jawa Barat. Demi kelancaran perjalanan dalam libur panjang Idul Adha kali ini, KCIC tetap mengoperasikan 62 perjalanan Wush per harinya. Ya, libur panjang Lebaran Idul Adha menjadi momen bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu berlibur bersama keluarga. Salah satu destinasi yang menjadi favorit bagi masyarakat untuk berlibur adalah Kebun Binatang Ragunan yang selalu ramai saat long weekend. Kebun Binatang Ragunan menjadi salah satu destinasi favorit bagi pengunjung yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang terdekat. Ragunan masih dipilih karena menjadi tempat yang memiliki suasana nyaman sekaligus cocok untuk wisata edukasi anak tentang berbagai satwa, baik satwa asli Indonesia maupun berbagai satwa unik dari negara lain.
Nama saya Nabila dari Tangerang. Yang pertama karena harganya cukup affordable ya untuk kita bisa menikmati pemandangan alam yang cukup teduh di sini sama kita pengen lihat binatang. Kira mau lihat apa sih? Adanya mungkin mau lihat apa? Kalian mau lihat apa? Gajah. Gajah. Orang-orang bakal jarang ke sini jadi tempatnya sepi. Jadi kita bisa lebih leluasa buat lihat-lihat hewan di sini. Kalian mengenalkan jenis-jenis hewan pada anak. Terima kasih banyak Kak. Iya, terima kasih. Oke, kita naik yuk. Selain harga yang terjangkau, suasana yang asri juga menjadi daya tarik masyarakat untuk berwisata di Kebun Binatang Ragunan. Pemirsa, momen libur Idul Adha tahun 2025 ini memang momen berharga yang bisa digunakan untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Dan kami saat ini sudah ada di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan, di mana ini menjadi salah satu destinasi favorit bagi masyarakat kota Jakarta dan sekitarnya untuk berwisata, melihat hewan, dan mengajak anak-anak sekaligus mengedukasi terkait dengan satwa, baik satwa endemik maupun satwa dari luar negeri. Di sini saya juga akan coba menggambarkan kondisi terkini di Kebun Binatang Ragunan, di mana salah satu kandang hewan yaitu gajah Sumatera yang merupakan hewan endemik ini juga cukup ramai dikunjungi oleh para keluarga baik dari daerah Jakarta maupun sekitarnya. Selamat siang Mbak, dengan Mbak siapa Mbak? Maaf. Saya dengan Retno. Oke Mbak Retno, mungkin bisa dikasih tahu Mbak, kenapa sih memilih Kebun Binatang Ragunan di momen libur Idul Adha ini? Karena di sini kan tempatnya dingin ya Mas, terus saya bisa bawa anak-anak, keluarga, tarifnya juga relatif murah kalau masuk ke Ragunan. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Ya, dari Ragunan kita ke Ancol, pemirsa. Dunia fantasi Taman Impian Jaya Ancol juga menjadi destinasi pilihan untuk menikmati libur panjang Idul Adha. Dan berikut laporan dari Nata Arman. Pemirsa, di momen libur panjang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, tentunya kawasan wisata Ancol masih menjadi pilihan masyarakat warga ibu kota Jakarta dan sekitarnya untuk melakukan aktivitas berekreasi bersama dengan keluarga maupun dengan teman-teman ataupun sahabat. Dan seperti biasanya, kawasan Ancol ini sudah mulai dipadati oleh para pengunjung di hari weekend, terutama pada pagi hari sampai dengan malam hari. Kemudian di tempat saya melaporkan saat ini, tempatnya di Dufan, ini telah terjadi penumpukan dari masyarakat yang ingin menaiki wahana karena memang bertepatan dengan hari weekend juga, sehingga banyaknya masyarakat bersama dengan keluarga, kemudian juga bersama membawa anak kecil, dan juga banyak hiburan juga di sini yang disediakan oleh pihak Ancol, seperti salah satunya adalah kora-kora. Kemudian dapat kami sampaikan juga pemirsa bahwa untuk jam operasional sendiri selama masa libur long weekend dari Idul Adha 1446 Hijriah ini masih diberlakukan secara normal, yang mana untuk kawasan Ancol sendiri dibuka pada pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00, sementara untuk Dufan beroperasi mulai dari pukul 10 pagi sampai dengan pukul 20.00 atau pukul 8 malam. Dari Jakarta, Nata Arman, Bagus Setia, iNews melaporkan. Ya, Pantai Ancol masih menjadi destinasi wisata favorit warga untuk mengisi waktu liburan. Dan berikut laporan Henry Aprila dan juru kamera Yudi Richard dari Pantai Ancol. Ya pemirsa, di momen hari raya ataupun libur panjang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah atau tepatnya di tahun 2025 ini, masyarakat mulai memilih berlibur ke beberapa titik lokasi yang di Jakarta. Salah satunya nih di tempat kami melaporkan saat ini adalah di Taman Jaya Impian Ancol. Taman Jaya Impian Ancol ini masih menjadi lokasi favorit untuk masyarakat berlibur bersama keluarga, kerabat, bahkan juga bersama pasangan. Di belakang kami saat ini, inilah anak kecil bersama dengan keluarga, begitu maksud kami, yang tentunya bermain pantai, bahkan juga di samping-samping pantai pun juga ada yang melakukan piknik. Nah, di sini anak-anak kecil bermain air, namun juga oleh petugas sendiri juga dilakukan pemantauan karena ada batas-batas yang tentunya tidak bisa dilewati. Dan tentunya ini masyarakat memilih berlibur di pantai Taman Jaya Impian Ancol ini karena selain harganya yang murah, masyarakat pun bisa menikmati suasana pantai, berlibur ataupun mengisi momen libur dengan menikmati suasana pantai sambil bermain pasir. Yang tentunya juga para wisatawan sendiri ini datang dari wilayah Jabodetabek, bahkan juga ada yang datang jauh-jauh dari berbagai wilayah. Dan tentunya juga para petugas dari Pantai Taman Jaya Impian Ancol ini sendiri juga menghimbau untuk masyarakat tentunya tetap berhati-hati, tetap menjaga kebersihan, bahkan juga tetap menjaga keamanan dan juga kenyamanan bagi para wisatawan agar nantinya bermain di kawasan pantai ini bisa berjalan dengan lancar dan juga aman. Nah, kita akan bertanya kepada salah satu pengunjung yang hendak atau sedang berlibur di kawasan pantai Taman Jaya Impian Ancol ini seperti apa. Halo Bapak, sebelumnya selamat siang. Selamat siang.
Kalau boleh tahu Bapak, ini dengan Bapak siapa nih? Bapak Nimun dari Bekasi. Bapak Nimun dari Bekasi nih. Bapak kalau boleh tahu, ini mau milih berlibur di Taman Ancol ini seperti apa? Nyaman, aman, tenang, suasana asli sangat sekali. Sangat cocok untuk anak kecil. Keindahannya, kerapiannya luar biasa dengan kota Jakarta. Kalau boleh tahu nih Bapak biasanya kalau berlibur memang biasa ke pantai Ancol atau seperti apa Bapak? Saya sering kali ke Ancol. Ancol tuh menurut saya luar biasa. Oke, baik Bapak, sebelumnya terima kasih dan selamat melanjutkan liburannya kembali di pantai. Dan tentunya pemirsa, selain hanya Bapak tadi, ini juga masyarakat juga banyak sekali ramai untuk bisa memilih berlibur di Taman Jaya Impen Ancol ini. Dari Jakarta, Henry Afrila dengan juru kamera Yudi Richard melaporkan. Ya, selain Pantai Ancol, kawasan Pantai Indah Kapuk 2 juga menjadi incaran warga saat liburan. Ribuan pengunjung memadati kawasan Pantai Lands End, Pantai Indah Kapuk 2. Masyarakat Jabodetabek yang didominasi oleh keluarga memadati kawasan Pantai Lands End Peak 2 Jakarta Utara. Banyak aktivitas yang dapat dilakukan pengunjung, mulai dari bersantai sambil menikmati deburan ombak di sisi pantai, bersuah foto di spot-spot menarik, berwisata kuliner di berbagai restoran, hingga berbelanja di berbagai booth, pakaian, dan aksesoris. Adapun untuk jam operasional pantai dibuka dari pukul 7 pagi hingga 23.00 waktu Indonesia Barat. Pengunjung yang datang tak dikenakan biaya alias gratis. Ya, masih dari kawasan Pantai Indah Kapuk, saya punya rekomendasi destinasi wisata untuk Anda dan keluarga. Di kawasan Peak, Anda bisa menyaksikan air mancur menari berkelas dunia. Jakarta tidak pernah kehabisan tempat wisata. Di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Anda bisa menikmati penampilan air mancur menari. Air mancur menari yang berlokasi di Batavia Peak, Jakarta Utara, dimulai setiap hari dari Senin hingga Minggu pada sesi pertama pukul 18.45. Namun setiap Sabtu dan Minggu, air mancur menari kelas dunia ini digelar sebanyak 3 sesi, yaitu 18.45, 20.15, dan terakhir pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Pengunjung Batavia Peak dapat menikmati air mancur menari secara gratis tanpa dipungut biaya. Luar biasa banget. Iya, keren banget sih, karena emang sebenarnya awal-awal tahu di Peak ada itu juga emang langsung pengen kesini banget gitu loh. Tujuan awalnya emang kesini sebenarnya, mau nonton ini. Berarti kita nggak usah keluar negeri ya. Iya, ternyata udah, di Indonesia sendiri juga udah ada. Iya. Tadi udah jalan-jalan kemana aja di Peak ini? Pertama ke Aloha, terus Lands End, baru kesini. Tadi dari ketiga itu yang paling berkesan yang mana? Memorable, jujur ini sih, karena pertama kan tadi sempat hujan juga, jadi kayak ngerasain Jakarta after rain gitu loh. Itu jadi kayak oke banget sih, dan emang suasana juga mendukung banget itu malam-malam gini nonton kayak gituan ya. Dengan berbagai warna lampu sorot, memberikan kesan air yang berwarna-warni dan variasi gerakan dari air mancur. Selain air mancur menari, jangan lupakan penampilan drama musikal Batavia Tales yang dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat di alun-alun Batavia Peak. Dari Jakarta, Naura Syafika, Irian Wahyudi, News melaporkan. Ya, sebagian warga enggan pergi keluar kota di saat liburan panjang. Nah, kawasan Tebet Eco Park dan wisata Ancol bisa menjadi pilihan bagi warga yang berlibur di Jakarta. Ya, sebagai ruang terbuka hijau, Tebet Eco Park menjadi tempat favorit warga menghabiskan liburan panjang. Taman ini ramai dikunjungi warga dan bisa melakukan berbagai aktivitas seperti jogging, yoga, bersuah foto, dan sekedar berjalan-jalan. Tak jarang banyak keluarga sengaja piknik membawa bekal dan menggelar tikar di bawah pohon. Sementara warga membawa anak bisa bermain di arena yang disediakan. Taman kota menjadi destinasi favorit, tidak dipungut biaya. Pemirsa, area Blok M ramai dikunjungi oleh anak muda dan keluarga saat momen libur panjang akhir pekan ini. Area Blok M dipilih menjadi salah satu area strategis di Jakarta untuk sekedar piknik di area taman ataupun berfotoria di area Blok M Hub.
Area Blok M baru saja direvitalisasi oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk dijadikan area integrasi ruang publik dan transportasi umum. Di momen libur panjang akhir pekan ini, banyak masyarakat terutama anak muda dan keluarga yang mengunjungi area Blok M. Nampak anak-anak muda yang duduk bersantai dan berpiknik, sembari menikmati suasana sore di area Taman Literasi Marta Christina Tiahahu yang dikelola oleh PT Integrasi Transjakarta Blok M. Gimana tanggapannya ngelihat sekarang terowongan Blok M ini jadi diperbaiki kayak gini? Bagus, lebih bagus dari yang dulu. Emang kenapa kalau dulu? Dulu gelap, mau lewat juga takut. Sekarang jadi ramai, jadi bagus. Karena aku pengen tahu daerah-daerah Blok M. Terus emang belum pernah juga sih, baru kali ini. Oke, ada kakak sih? Baru kali ini ke Blok M nyari kulineran gitu betul. Selain itu juga terlihat sejumlah warga yang antusias mengunjungi spot Blok M Hub untuk sekedar berfoto atau berselfie dengan latar belakang ornamen Betawi di area dindingnya. Dari Jakarta, Amrina Rida, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Terkait wisata suku Baduy dan momen libur panjang banyak dimanfaatkan. Oke, berikut informasinya dan kita langsung pantau suasana terkini di Taman Literasi Marta Tiahahu. Ada rekan kami Dilami Aulia di sana. Dilami, silakan dengan informasinya. Ya, selamat sore Juna dan juga pemirsa ya. Dapat kami informasikan dulu yang pertama adalah cuacanya ini memang cukup mendung ya. Sepertinya akan hujan sebentar lagi sehingga masyarakat yang tadi berkumpul ini di kawasan Taman Literasi Marta Christina Tiahahu Blok M Jakarta Selatan ini nampaknya ini cukup pergi begitu ya karena mencari tempat teduh. Namun begitu ini masih ada sebagian masyarakat yang didominasi anak-anak muda terutama ya yang masih berdiam diri atau makan biasanya dan bercengkrama bersama teman-teman nih di sini karena ini bisa menjadi taman literasi atau ruang terbuka hijau yang nyaman bagi masyarakat terutama mereka yang memang habis berbelanja kemudian lelah dan ingin bersantai sejenak di bawah pepohonan rindang. Ini bisa banget ke Taman Literasi Blok M Juno. Dan masyarakatnya juga ya bukan hanya dari kota Jakarta saja tapi juga di luar kota Jakarta yang memang sengaja di sini untuk menghabiskan waktu terutama berfoto-foto instagramable di sini dengan background hijau pepohonan. Nah, kita akan tanya juga nih Juno salah satu pengunjung yang ada di sini. Wah, ini lagi sendirian aja nih. Halo Kak. Dengan Kak siapa? Kak Jasmine. Oke, Kak Jasmine. Ini kenapa memutuskan untuk ke Taman Literasi Blok M? Soalnya enak aja sih. Suka aja gitu sama pemandangan-pemandangan. Banyak jajanan juga di sini yang bisa kita nikmatin gitu kan. Baik makanan viral. Aku kan orangnya FOMO-an gitu ya. Jadi kayak Oke, sebagai anak Jaksel FOMO gitu ya pasti ya. Kemudian ini udah sering kesini berarti ya, berapa kali nih? 10 kali lebih bisa. Oke, 10 kali lebih. Nah, kalau untuk Kak Yasmin sendiri harapannya untuk Taman Literasi gimana sih ke depannya? Kedepannya mungkin agak dilebarin ya, soalnya sempit banget aku mau duduk ke kebagian. Oke Kak Yasmin, terima kasih ya. Selamat nongkrong sama teman-teman lagi. Nah, begitu Juno. Karena kalau di Taman Literasi gratis alias tidak dipungut biaya apapun ya. Asal kalau misalnya mau duduk-duduk di sini ada space-nya gitu banyak dan bisa makan-makan cantik juga di sini. Karena cuacanya udah lumayan hujan dan mendung, saya kembalikan ke Anda Juno. Baik Dilami, ya karena kayaknya udah hujan dan mendung ya. Tadi apa yang kamu wawancara 10 kali kita belum pernah, saya belum pernah ke sana. Nanti dicoba deh ke Blok M Hub. Thank you. Terima kasih Dilami. Selamat bertugas kembali. Momen libur panjang banyak dimanfaatkan warga untuk berkunjung ke berbagai objek wisata ke sejumlah daerah. Salah satu objek wisata adat suku Baduy yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal hingga mancanegara. Objek wisata adat suku Baduy yang berlokasi di Desa Kadekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten, ramai dikunjungi wisatawan lokal hingga mancanegara.
Para pengunjung yang datang ke objek wisata Baduy mulai dari orang tua, remaja, dan anak-anak untuk memanfaatkan libur panjang. Para pengunjung memilih objek wisata Baduy dikarenakan suasana alam yang masih asri dan keanekaragaman budaya yang masih dipegang teguh warga adat. Karena yang pertama lebih dekat dari Jakarta. Terus banyak juga yang penasaran sama budayanya, sama sejarahnya. Jadi it's okay untuk mencoba. Oh gitu. Saya 2 kali. Terus gimana ekspektasinya sekarang gimana? Luar biasa. Kan udah lama ya, dari 2000 berapa terakhir gitu. Baru sekarang lagi. Tadi ke mana, Bu? Sampai ke ujung jembatan. Tak hanya itu, para pengunjung pun bisa melihat dan membeli hasil kerajinan tangan yang dibuat sendiri oleh warga Baduy sebagai oleh-oleh. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, libur panjang Idul Adha, ribuan wisatawan memadati Gunung Tangkuban Perahu di Bandung Barat, Jawa Barat. Panorama yang indah, cuaca sejuk, dan harga tiket murah meriah masih menjadi daya tarik wisatawan. Ribuan wisatawan memadati objek wisata Gunung Tangkuban Perahu di Bandung Barat, Jawa Barat. Mereka datang untuk menghabiskan libur panjang Idul Adha bersama keluarga dan kerabat. Panorama yang indah, cuaca sejuk, dan harga tiket murah meriah masih menjadi daya tarik wisatawan. Meskipun hujan kerap turun di kawasan ini, tak menyurutkan antusiasme wisatawan. Mereka tetap asyik berfoto dan berjalan-jalan sambil menikmati udara segar. Tapi sayangnya ini hujan. Tapi kalau suasananya ini cukup, bukan lagi cukup, lumayan bagus sih. Datang ke sini cuma penasaran ingin melihat suasana di sini karena suasana di sini sangat bagus. Mau lihat kabut aja, banyak kabutnya udah di atas paling. Ini sama keluarga, Pak? Ya, sama. Ini kesini baru pertama atau sebelumnya udah pernah? Sering kesini. Pengelola wisata menyebut puncak kunjungan wisatawan diprediksi terjadi hari ini. Namun untuk bisa sampai ke lokasi ini, wisatawan harus rela terjebak dalam kemacetan. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, viral di media sosial gerakan tagar Save Raja Ampat yang menyuarakan keresahan masyarakat terhadap dampak buruk aktivitas tambang nikel. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut kegiatan penambangan berpotensi mengganggu situs bersejarah dan merusak ekosistem. Ramai-ramai warganet menggaungkan gerakan Save Raja Ampat buntut dari aktivitas penambangan di sejumlah pulau yang mengancam kerusakan cagar budaya, ekosistem, dan keindahan alam. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyatakan aktivitas pertambangan nikel di sejumlah pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya perlu dihentikan sementara. Menurutnya kegiatan penambangan itu berpotensi mengganggu situs-situs bersejarah, merusak keindahan alam dan ekosistem yang ada di Pulau Raja Ampat. Lebih lanjut, Fadlizon mengaku akan berdiskusi dengan jajarannya untuk memantau situs-situs bersejarah di Raja Ampat yang berpotensi terancam akibat tambang nikel. Saya kira kita concern ya dengan apa yang terjadi di sana. Kita harapkan jangan ada satu penambangan yang bisa merusak keindahan alam dan juga ekosistem alam yang saya kira sangat indah di Raja Ampat. Ya, selain tentu saja juga situs yang menurut saya sangat baik gitu. Ini yang mungkin nanti harus dibicarakan bagaimana investasi dan kegiatan-kegiatan penambangan itu jangan sampai mengganggu situs-situs bersejarah, termasuk situs yang merupakan ekosistem alamannya sudah baik terjaga selama ini. Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyampaikan dirinya berencana meninjau lokasi tambang nikel Raja Ampat usai izin usaha pertambangan yang dihentikan sementara. Jadi insya Allah doakan saja, saya kebetulan ada rencana
mau kunjungi wilayah Papua Barat Daya dan Papua Barat, mau kunjungi sumur-sumur minyak di Sorong, di Fak-Fak sama BP di Bentuni. Nah mungkin saya lihat celah-celah waktu saya di situ, saya akan mencoba karena ini masih dalam suasana hikmah. Sebelumnya perusakan lingkungan di Raja Ampat viral di media sosial usai aksi protes aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat disuarakan oleh aktivis Greenpeace Indonesia. Tim Liputan, iNews melaporkan. Timnas Indonesia akan hadapi Jepang di laga terakhir pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Informasi lengkapnya usai jeda berikut.